Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i an'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala. Amma ba'du. Dewan Harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Hulul bersama dengan jajarannya sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian rahimakumullah. Kita langsung saja membaca ibarat daripada kitab ini. Betan pirang jeramudi. Apa ni? Musaharah. Waqad izahara. Waqad izahara. Kita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad zahara asrul akhdi bihadha tashri'i bil biladil lati tatbiquhu wadihan fi istibbabil amni wa himayatil amwali wa siyanatiha min aidil abithin wal kharijina ala syari'ati wal qanun. Ya ya. Wa qad zahara asrul akhdi bihadha tashri'i. Sesungguhnya telah nampak pengaruh menerapkan syariat ini. Sesungguhnya telah nampak pengaruh menerapkan dengan ini undang-undang syariat bil biladi di negara-negara allati tatbiquhu, yang adalah negara-negara itu mengundang-undangkan ini hukum hudud. Wadihan, jelas dia, terang dia. Wadihan bi istitbabil amni, pada melanggengkan keamanan. Terus menerus terjadi keamanan itu. Wa himayatil amwali, dan melindungi harta benda. Melindungi harta benda. Wasyanatiha, dan memeliharanya. Memelihara harta benda min aidil abisin, daripada tangan, waalaikumsalam, daripada tangan-tangan yang jahat, tangan-tangan penjahat. Wal kharijina al syari'ati wal qanuni, dan
atas orang-orang yang keluar dari undang-undang agama, keluar daripada agama dan undang-undangnya. Terpelihara insyaallah. وقد اضطر الاتحاد السوفيتي وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة. وقد اضطر الاتحاد, sesungguhnya telah memaksa kesatuan Uni Soviet, sesungguhnya telah memaksa persatuan Uni Soviet akhiran pada akhir-akhir ini ila tasdidi uqubatis syarikati, kepada tasdid, yaitu menambah keras hukuman pencuri, kepada mengeraskan ya supaya semakin keras hukuman pencuri. Ba'da an tabayyana lahu anna uqubatas sijni lam takhfif min kasrati irtikabi hadhil jarimah. Setelah terang-terangan baginya, setelah nyata baginya, bagi pemerintah Uni Soviet itu, anna uqubatas sijni, bahwasanya hukuman penjara lam takhfif min kasrati irtikabi hadhil jarimah, tidak menakutkan daripada yang mengerjakan ini dosa. Maksudnya tidak menjerahkan, sudah itu tidak bisa membuat jerah daripada kebanyakan orang-orang yang melakukan ini dosa. Faqarrara i'dam as-sariki ramyan bir rasas, mereka memponis i'dam as-sariki, menghapuskan pencuri. Mereka memponis menghapuskan pencuri itu dengan ramyan birrasas, membidik dengan timah, artinya ditembak supaya habis pencuri. Begitu lebih kejam jadinya daripada hukuman Islam. Dipakai di sini hukuman tembak. Wahia aqsa uqubatin, mungkinannya dia adalah sekejam-kejam hukuman yang bisa terjadi. Kejam ini orang Soviet. Wal muharabun, dan yang namanya muharabun. Apa itu muharab itu?
as-sa'una bil ardi bil fasadi, orang yang berusaha di muka bumi, bil fasadi, dengan kerusakan. Al-mudramuna liniranil pitani, yang mereka itu menyalakan api fitnah, membakar api fitnah. Al-muzahijuna lil amni, mereka itu menggetarkan keamanan, membuat orang jadi resah sudah, bukan menggetarkan, meresahkan bagi keamanan. Itu namanya muharib. Al-mathiruna lil ittirariyati, mereka menebarkan lil ittirariyati, beberapa bahaya. Al-amiluna ala qalbin nadbil qa'imah, mereka berusaha merusak itu di balik susunan, di balik tatanan yang sudah ditegakkan, di balik tatanan yang ditegakkan. Terus lah apa kata ini? La absala, la aqla, la aqalla, la aqalla min an tuqta'a aydihim wa arjulihim min khilafin. Hukumannya itu tidak lebih ringan. Hukumannya tidak lebih ringan daripada dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka min khilafin, dengan secara disilang, dengan secara bersilang. Artinya kalau tangan kanannya dipotong, kaki kiri Pak jadi pasangannya di sini kaki kiri, itu min khilaf. Au minal ardi, atau mereka itu dilenyapkan dari muka bumi. Au minal ardi, atau mereka dilenyapkan dari muka bumi. Wal khamr, dan khamar. Apa itu khamar? Tafaqqad syaribu aqlahu wa rushdahu. Khamar itu menghilangkan peminumnya. Apa yang dihilangkan oleh peminum khamar itu? Aqlahu, akalnya. Wa rushdahu, dan kecerdikannya. Jadi bodoh dia, cerdasnya hilang. Wa idza faqada al-insanu rushdahu wa aqlahu irtakaba kulla hamaqatin wa fahsyin. Apabila menghilangkan manusia
apabila menghilangkan manusia rusdahu kecerdasannya, wa aqlahu dan akalnya, irtakaba kulla hammaqatin wa fahsin, dia pasti melakukan semua hammaqah, perbuatan-perbuatan jahil. Dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan jahiliyah, wa fahsin dan kekejian. Faiza julida kana jilduhu mani'an lahu minal muawadati min janibin. Faiza julida, kalau dia dihukum jilid, dihukum berat, karena jilduhu mani'an, adalah hukuman gerahnya itu jadi penghalang, adalah hukuman gerahnya itu jadi penghalang lahu baginya, bagi peminum miras itu, minal muawadati min janibin, daripada mengulangi dari satu sisi. Waradian li gairihi, dan jadi pencegah bagi orang lainnya. Kalau diterapkan ini hukuman, jadi pencegah bagi orang lainnya, min iktirafi misli, apa katanya ini? Misli, min iktirafi misli, apa ini? Jarirah ya? Hah? Min iktirafi misli jarimati. Oke, betul jarimah. Min janibin ukhra, jadi pencegah bagi orang lainnya, min iktirafi misli jarimatin min janibin ukhra, daripada melakukan yang sama dengan dosa ini, yang sama dengan dosa ini, min janibin akhara, dari sudut yang lain. Qala ujubu iqamatil hududi, wajib menegakkan hukum had. Ujubu iqamatil hududi, wajib menegakkan hukum had. Iqamatil hududi fiha naf'un lin nasi, menegakkan hukum had, fiha naf'un lin nasi, ada pada menegakkan hukum had ini manfaat yang besar bagi manusia, manfaat yang besar bagi manusia. Li'annaha tamna'ul jara'ima, karena bahwasanya menegakkan hukum had itu jadi penghalang dosa besar, jadi penghalang dosa besar. Wa tardahul asah, dan jadi pencegah berbuat maksiat.
mencegah berbuat maksiat. Watakubbu min tahaddusi nafsihi bintihakin, dan jadi berhenti daripada daripada yang timbul akan dirinya. Kalau ada perasaan timbul dari dirinya itu dia akan jadi berhenti. Bintihakil hurmati, dengan merusak kehormatan. Kalau dikerjakan itu akan berpikir dirinya ini akan merusak kehormatan kan itu. Wa tahaqqaqal amnu likulli fardin, dan memastikan keamanan, ketentraman likulli fardin, bagi tiap-tiap individu, bagi masing-masing individu orang. Ala nafsihi, atas dirinya. Ini timbul keamanan atas dirinya, wa irdihi, dan kehormatannya. Dirinya aman, kehormatannya aman, wa malihi, dan hartanya juga aman. Terus wasat itu, saya tahu katanya terus ini. Wasam'atihi, betul. Sematut kepada partai lenaksi. Wasam'atihi, dan pendengarannya, dia tidak akan mendengar itu gunjingan, fitnah, hasudan begitu. Wa hurriyatihi, dan kemerdekaannya jadi aman. Wa karamatihi, dan kemuliaannya juga jadi aman. Wa qad rawan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, sesungguhnya telah meriwayatkan satu hadis Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Hadis itu an Abi Hurairah, datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahlil ardi min ayyumtiru arba'ina sabahan. Satu had yang dilaksanakan dengan dia di muka bumi. Ini satu had saja ini. Satu hukuman had yang dipraktikkan dengan dia di muka bumi, khairun li ahlil ardi, lebih baik daripada penduduk bumi. Min ayyum tiru arba'ina sabahan, daripada min ayyum taru, daripada bahwa mereka dihujankan 40 hari. Orang di tanah anu itu kan sulit hujan itu. Ini andainya bisa dilaksanakan satu saja hukum had itu, jauh lebih baik itu. Tanah-tanah yang gersang itu lebih baik satu had itu daripada dihujani tanah-tanah gersang itu dengan sampai 40 hari. Sabda Nabi SAW, qala wa kullu amalin min sya'nihi ayyu'attila iqamatal hududi bahwa ta'tilul ahkamillah.
Wa kullu amalin, tiap-tiap amalan, min sya'nihi, menurut sifatnya, ayyu'attila iqamatul hududi, bahwa menunda-nunda pelaksanaan hukum had, menunda-nunda hukuman pelaksanaan hukum had, bahwa ta'tilun li ahkamillahi, berarti itu adalah menunda-nunda bagi hukum Allah. Terus apa katanya? Wa muharabatun lahu, dan menentang baginya, menentang bagi hukum Allah namanya itu. Li'anna dzalika min sya'nihi iqrarul munkari wa isya'ati syarri. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu, menunda-nunda itu, min sya'nihi, menurut sifatnya atau kebiasaannya, iqrarul munkari, berarti itu menetapkan kemungkaran itu berjalan terus. Kalau ditunda-tunda itu sama artinya dan kita menetapkan kemungkaran terus menerus. Wa isya'atu syarri, dan menyebarluaskan kejahatan, menyebarluaskan kejahatan. Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa sahhahahu, meriwayatkan satu hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wal Hakim, dan Imam Hakim, wasahhahu, dan Imam Hakim menganggap sahihnya ini hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah, bahwa mudadullah bi amrihi, barang siapa menghalalkan syafaatnya, pertolongannya, barang siapa membuka pertolongannya, duna haddin min hududillah, lain daripada had, daripada beberapa had Allah, bahwa mudadulillah ya, bahwa mudadullah berarti dia itu melawan Allah, dia melawan Allah bi amrihi, pada urusannya. Ini artinya begitu. Dan dia laksanakan karena boleh-boleh saja. Berzina nanti boleh-boleh saja, itu hal kan namanya halalan begitu. Kalau begitu caranya ini berarti menganggap halal hukuman Allah itu namanya kita menentang, melawan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad yahdutsu, ini mulai kabur sudah pada mata ini. Soalnya namun huruf isikin ngone isikin kurup ruangan no. Manusia isikin ngone isikin ngone itu tanda ya. Ya kita cukupkan wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ini ilmu menurut imam mujtahidin
ilmu yang fardu ain hukumnya kita pelajari itu adalah ilmu fikih. Begitu. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan Islam perempuan muslimah. Ini tergantung ilmu apa yang wajib dituntut itu. Nah, menurut Imam Mujtahidin, ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu fikih. Menurut ulama tafsir, ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu tafsir. Menurut ulama hadis, ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu mustalah hadis. Menurut ulama tasawuf, ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu tasawuf. Tergantung itu disiplin ilmu yang ditekuni oleh masing-masing ulama. Tetapi ini Imam Hanafi dulu bingung. Imam Hanafi itu tidak pernah merasa tenang. Semua ilmu itu dikuasai oleh Imam Hanafi. Ilmu debat, ilmu mantik, tidak pernah kalah berdebat itu Imam Hanafi. Begitu ketika dia itu ditanya, terus ilmu tasawuf dia pelajari perdalam juga ilmu tasawuf. Ternyata kata Imam Hanafi, ilmu tasawuf itu hanya adalah untuk ketenangan diri sendiri, hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Itu ilmu tasawuf. Kemudian dia pelajari itu juga ilmu mantik seperti tadi. Kalau kita belajar ilmu mantik itu, kita mencari memenang, saling kalah mengalahkan. Kita mencari kemenangan argumentasi. Tidak baik katanya. Lalu dia pelajari itu ilmu Arab. Dia pelajari sastra Arab. Menurut kesimpulan dia itu, ilmu sastra itu, ini kita berusaha untuk menjadi kesenangan, mencari kesenangan, dan kita berusaha bagaimana cara kita merangkai bait-bait syair untuk memuji orang lebih, secara berlebih-lebihan, atau bagaimana cara kita menghina orang secara berlebih-lebihan dengan merangkai bait-bait syair. Tidak baik berlebih-lebihan itu katanya. Akhirnya dia tekuni ini ilmu fikih. Di sini dia dapati semua itu, semua kebutuhan umat, kebutuhan untuk dunia, silahkan pelajari ilmu fikih. Kehidupan, kebutuhan untuk agama, silahkan pelajari ilmu fikih. Kebutuhan untuk akhirat juga silahkan pelajari ilmu fikih. Makanya ditekuni terus itu ilmu fikih. Karena segala sesuatu itu kita ketahui sah dengan tidak sah, halal atau haram, dan seterusnya itu
adalah melalui ilmu fikih. Ibadah kita sah apa tidak itu tergantung menurut ilmu fikih. Kemudian muamalah kita halal apa haram itu tergantung menurut ilmu fikih. Makanya ini jadinya itu menurut ulama-ulama mujtahidin yang dituju oleh firman sabda Rasulullah SAW itu, talabul ilmi fardhatun itu adalah menuntut ilmu fikih katanya. Nah, memang kan fikih Islam dulu. Sayangnya itu karena kita sudah terlalu lama dijajah. Kita orang Islam ini terlalu lama dijajah oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat mungkin, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah rela melihat umat Islam menerapkan ajaran agamanya secara utuh. Begitu orang kafir. Bagaimanapun kita berusaha sekarang ini untuk menerapkan hukum Islam pada orang-orang Islam, yang campur tangan itu pasti orang kafir, dan yang disuruh itu untuk menyerang kita, saudara-saudara kita sendiri yang background pendidikannya itu jauh daripada background pendidikan Islam. Dia kadang-kadang itu kuliahnya itu di negara-negara artis, itu negara-negara komunis. Kuliah mereka itu adalah di negara-negara Darul Kufar, negara Yahudi, negara Nasrani, negara Kristen, itu yang pulang-pulang pandai berbicara itu. Makanya sampai sekarang ini negara kita padahal dulu pernah mencapai 90% penganut agama Islam. Di dalam hukum Islam sebuah keterapan dari segala segi, segala lini, dari ekonomi. Bayangkan itu, ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi ribawi, riba. Makanya sekarang ada penelitian dari alumni Al-Azhar berpendapat bahwa orang Islam itu belum wajib menunaikan haji, belum wajib begitu. Kenapa? Karena akadnya katanya sistem ribawi. Akadnya itu sistem ribawi. Pernah dia mengadakan penelitian begitu. Kalau kita kan cuma tahunya ini bank syariah, kita yakin sudah dikelola uang kita itu secara syariah Islam. Tapi tidak, setelah diteliti tidak segitunya. Makanya sekarang dia berkuar-kuar itu. Umat Islam Indonesia belum wajib menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar. Gaji ini kita terima riba, sistemnya ribawi. Kita inginkan di bank juga itu riba. Dan ini riba kecil-kecil ini sekarang merata di seluruh Indonesia, dari gubuk-gubuk kecil bahkan sampai gubuk rewat di bawah gunung. Maaf terutama sekali dengan ini enggak kepeng. Kepengan ini tuh bank support itu adalah riba. Dan ini wasuwe sinetron. Baru sudah dengar. Kenapa ini nyakitin sebenarnya secara Islam? Bayangkan ente nggak turun 1 juta kan. Terus ente tono
1.000.000 tersingga balaskan 300.000 dulu terpotong tu. Berarti di teman puter kepeng ini tolong wah pocol itu berjulu turun 300.000. Terus bilang jelo nyetor lutut. Lamun tersimau betih. Lagu ini separuh apem turun dia keberi dia luku tu. Karena hujan. Apa sih negeri nyetor dulu tu masyarakat. Akhirnya dia bosin setor tu. Ketika datang tukang bang lohor ini tu kelemak datang tu. Dan tahu lamun datang arah lahor sama singkri yang ini pedang itu. Beda. Kan itu usaha diri itu kan. Dan ini bukan kesalahan untuk Pak rakyat, tapi sistem ekonomi kita tidak mengikuti sistem ekonomi secara Islami. Karena hampir segala ini kan. Cuma lamun ibadah doang setorkan. Lamun ibadah insya Allah luwe tono bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu anten ini terjadi masih polemik yang berkepanjangan antara NU Muhammadiyah, NU dengan Wahabi mengenai tata cara ibadah. Saling salah menyalahkan. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam menurut saya ini. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Dalam istilah ilmu mantik telu Arab telu istilah tu. Ada istilah mutazawijain, ada istilah mutaqabilain, ada istilah mutawadidain. Lamun yang dimantek itu. Islam dengan Islam itu adalah dia sifatnya itu mutazawijain. Yang namanya mutazawijain itu dua sesuatu yang bisa bertemu kedua-duanya, yang bisa berpisah kedua-duanya. Itu namanya mutazawijain. Misalnya baru dengan ini kejadian mami itu pada zaujain itu kan bisa kita bertemu, bisa berpisah. Sekeluan juga ini pendapat itu termasuk namanya mutazawijain antara Islam dengan Islam. Tidak ada yang salah, cuma yang ada yang lebih benar, lebih tepat, ada yang kurang tepat. Namanya kurang kan bukan berarti tidak. Ada yang lebih benar, ada yang lebih tepat. Makanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hebat itu. Man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad lalu benar ijtihadnya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Siapa yang berijtihad lalu kurang tepat ijtihadnya, tetap mendapatkan pahala, cuma pahalanya 1. Ibaratnya tadi marah dengan hukum-hukum Islam yang diterapkan itu, marah ibarat dengan berlomba tuh, perlombaan, atau ibarat dengan musabaqah. Kan tidak semua, bukan hanya satu yang benar itu orang musabaqah itu. Satu yang benar, kemudian nomor 2 ada yang benar, nomor 2 ada yang benar, nomor 3 kan marahnya. Ada yang harapan 1. Andainya itu kita ikuti Imam Mujtahidin semuanya benar. Jangan itu mentang-mentang ini baru tamatan Mesir umpama ule-ule dengan Yaman. Imam Hanafi itu salah, dia bilang mana salahnya gitu. Itu ibaratnya persis seperti musabaqah.
Ada yang benar, paling benar itu banyak nilainya, itu yang menjadi juara satu. Ada yang benar tapi sedikitan itu nilainya, itu yang menjadi juara dua. Ada yang juara tiga, bahkan ada yang jadi harapan satu, harapan. Begitu cara kita supaya jangan salah menyalahkan. Tidak ada haknya kita untuk menyalahkan imam-imam yang sudah menjadi bintang dunia Islam. Terus kita ni berceputan di Muslim dan belang belik meraukat almarhum Tan Sri Jalaluddin pun. Ya ini. Nah, selanjutnya masalah hukum. Kita wajib berhukum dengan hukum Islam. Karena makanya itu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakum bil qisasi hayatun. Ada manfaat besar bagi kamu menerapkan hukum qisas itu. Hayatun, menghidupkan. Kalau bisa dijalankan ini, segala-galanya akan hidup. Ekonomi hidup, rerumputan hidup, lautan hidup, gawah hidup, pepohonan hidup, gunung-gunung hidup, binatang hidup, semuanya akan hidup. Karena dari pelaksanaan ini Allah Akbar. Makanya harga nyawa manusia itu tak ada artinya. Kehormatan perempuan terutama sekali, kehormatan perempuan terutama sekali tidak ada maknanya, tidak ada artinya sama sekali. Perempuan itu mau diapa-apakan dia oleh orang jahat tidak berdaya upaya. Kan begitu. Subhanallah. Ini kan kita baca al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu adalah yang datangnya dari Allah. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Kita baca semuanya. Dan dilarang oleh Allah, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragu-ragu. Ini. Tapi kan yang kita pakai jadi hukum ini, na'udzubillah. Kita katakan na'udzubillah sudah terlanjur. Adalah hukum yang dibuat oleh orang kafir. Terus menerus berlaku sampai sekarang. Maafin saya mengajarkan ajaran agama kita. Bukan berarti saya mau menentang itu. Ini adalah pilihan. Mungkin generasi sekarang kan tidak bisa menerapkan ajaran Islam. Mungkin generasi berikutnya itu punya kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Orang sebagian orang NU itu, untuk apa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis sementara kita sudah ada di dalam Al-Quran, sementara kita sudah ada dalam hadis? Mana kan begitu? Mana penerapannya? Allah menyuruh kita memotong tangan pencuri. Mana ada pencuri yang dipotong tangannya? Allah menyuruh kita memotong kaki tangan perampok. Mana ada perampok yang dipotong kaki tangannya? Allah menyuruh kita untuk merejam orang berzina. Mana ada orang berjam? Sekian zaman jadi begitu. Masih jauh kita dari Al-Quran hadis. Termasuk orang-orang salafi yang menganggap diri sok benar, telah menjalankan ajaran Rasulullah SAW dengan secara sebenarnya. Padahal yang dia mau terapkan cuma hadis bid'ah itu.
namun dia tidak merasakan diri mereka itu telah terkongkong oleh bid'ah. Tidak bisa menghindar dari bid'ah. Kita buktikan ada Indonesia, orang Indonesia rata-rata ketika berjumat membaca khutbah, setelah khutbah lalu dia lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Apa itu tidak bid'ah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deknuah betul membaca khutbah mulu bahasa Indonesia. Nanti orang Cina baca khutbah juga pakai bahasa Cina. Apa itu bid'ah? Mereka bid'ah ini. Makanya itu tepat kata Imam Syafi'i, itu tepat kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bid'ah itu harus dibagi. Lalu itu bagi di selapu dengan bid'ah dan kebaikan. Ibadah. Mereka itu mengatakan bid'ah itu cuma adanya pada ibadah. Iya, pada Jumat itu kan ibadah itu. Tapi dicampur baur itu ibadahnya. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Abu Bakar waktu bahasa Indonesia baca khutbah. Umar, Utsman, Ali wahkan tidak pernah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali pernahkah baca khutbah itu dengan memakai bahasa sendiri, apalagi itu bahasa Indonesia kan? Makanya itu namanya bid'ah hasanah. Dia cuma itu bid'ah ini di Mekah sudah lebih banyak bid'ahnya di Mekah. Maka lain Nabi itu tidak melontar, kecuali melontar dengan sumur yang kecilnya lain. Lalu ke tempat orang melontar jumrah. Ini beli angsi awal ini beli sikit jumrah. Mungkin bintang tu melontar di darat dengan bahaya. Namun lain beli sumur beli sikit tu. Kancan kejutayan berukuran dan duit dengan mati sampai 300 dengan kadang-kadang mati tu 400 tu. Maka saya sudah mati tu. Apa itu tidak bid'ah? Sudah kuduslah bintalah itu. Maka dengan sa'i dengan di atas. Apa itu tidak bid'ah? Harap malik tu ke tempat sa'i bak buru tepina tu. Apa itu tidak bid'ah? Terus dengan lamun lain tu lamun dengan lain tu permasang ihram tu ulang. Lagu negara King Abdul Aziz dengan masanya ihram tu. Apa itu tidak bid'ah? Kan lamun itu tadi terpern tahlil tu bid'ah. Tahlil rahmat Allah. Dia tahu dia waktu belum mungkin si bid'ah. Hentikan sudah kata bid'ah. Kemeraukan ahli tasawuf lamun harap bau-bau Islam. Kalau sudah ada bau Islamnya itu, yaitu sudah Islam. Kalaupun kita mau makainya itu adalah bid'ah dalalah dengan bid'ah hasanah seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini bagus tuh. Saya setuju karena Imam Syafi'i itu. Dia tahu tentang itu. Nah ini dalam Islam. Nah, selanjutnya sekarang apa? Pengajian kita membicarakan hukum HAM. Berapa macam tindakan manusia yang harus menerima hukuman HAM itu, yang termasuk dalam kategori hukuman HAM, antara lain seorang yang mencuri, kemudian orang yang merampok, orang yang ketiga orang yang mabuk, yang kelima adalah ini orang yang berzina, yang keenam itu adalah orang yang memberontak, yang ketujuh adalah orang murtad. Nah, coba timbang ketanya. Di antara sekian ini saya bukan ekstrem, ini ajaran Islam.
Karena kata orang itu kalau kita menyampaikan ajaran Islam dalam forum itu tidak ada salahnya itu. Di antara sekian macam orang yang kena dengan hukuman had ini, pernahkah ada selama Indonesia ini merdeka yang diberikan hukuman had? Maling sampai beratus-ratus ribu orang jadi maling. Apakah ada maling yang dipotong tangannya? Rampok, berpuluh-puluh ribu rampok. Pernahkah ada rampok itu yang dipotong tangan dan dipotong kakinya? Tak pernah. Berzina, malah dilokalisasikan itu penzina itu oleh pemerintah. Oh, keluar benar. Apakah ada itu yang pernah dibuang, dicambuk dan dibuang, artinya diusir dari kampungnya? Tidak pernah ada. Nah, sekarang itu aneh lagi, itu lebih keji, lebih jelek, lebih kejam dari perampok. Kalau perampok itu yang dirampok itu cuma satu orang, perorangan. Tapi koruptor sekarang ini, ya Allah yang dikali, Indonesia nggak pernah maju-maju gara-gara koruptor. Lamun dengan merampok itu paling turun sebuah angin turun 10 juta atau paling duit turun 100 juta orang belanja itu. Labuan lamun perampakan ini teh, koruptor ini teh kan triliun lah. Ada yang sampai 1000 triliun itu. Mungkin 1000 triliun itu terlalu teh awalnya jadi kesetan itu. Yang terbagi teh kaca se Indonesia teh. Yang terbagi kaca se Indonesia teh selaku anteng terjadi dengan sugih. Padahal pira ratus juta di mutu. Karena keterbagi kaca itu 1 juta wasugih kita itu. Ini terbagian teh pada 150 juta waktu. Nebro sikit dengan tu, dengan selilina. Lagu anda rata-rata dengan keadaan hukuman tu. Penjara pelalu sepenjara tu kan. Baru semakan-makan di penjara prioritasan tu. Batu juang seminarnya ni melek bekarongan tu penjara sama bekarongan. Selaku anak tu menilibai ke jereh dia. Coba cari Cina negara komunis tu, lalu terbukti tu korupsi sekian jiwa, langsung menerima hukuman mati. Wah, kan? Ini selalu mati. Inilah hukuman. Selanjutnya, kita kembali tadi di bawah hukuman had. Itu ada mempunyai kriteria tertentu. Dek selaku dalam maling itu kan. Demen memaling itu nanti dengan pelang tangan D itu. Dengan memaling ini tono kan syaratnya tono apabila barang si palingnya ini tono dek nara hak milik barang itu. Si kedua tono syaratnya barang si paling ini tono artinya cukup selisa. Berut tono si ketelu syaratnya tono arti dengan si tepalingin ini tono dekna memberikan maaf. Berut tono terpotong tangan. Nah, si pertama syaratnya tono
barang si paling na ini tono si kelima tene syaratnya si paling na ini tono dinara hubungan ina ama kerja anak ina ama. Nah si pertama tene barang si paling na ini tono dinara hak miliknya. Lagu-lagu lara haknya di barang ini tuh tidak bisa dia kena dengan hukuman, dengan hukum potong tangan. Mumbe tentang gambaran. Nah, misalnya umpama arak dengan sugih, yang tidak kepeng itu. Lagu dari mente tuh tagihin dia tuh arak doang tanya berkelit tuh. Jemaah karang setahun jemaah karang 3 bulan. Padahal barang duit itu kepeng duit. Malu tu datang karang 5 bulan jemaah. Nah lama mengenun tanah. Terus anteknya dengan isi mesin gang ini tu. Baik barang dengan isi gang ini tu. Misal motor tu berduit. Antek paling motor ini tu. Motor ini umpama tu motor mahal. Ujian umpama 1.000, ujian itu makan 75.000. Nah, antum tertangkap tu, antum terinterogasi. Aku dek memaling oleh Pak Polisi. Aku ini tadi aku baik hakku. Karena ia berhutang aku jangan kepirtau dan mele-mele suri aku menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan uang yang saya hutangkan itu dengan cara begini. Nah, lamun mengenun tanah tu, dek wajib terpotong tangannya dengan diri malu itu. Nah, si kedua tu syaratnya. Barang si paling ini tu ada cukup semisal tu. Lalu cukup semisal jadi dia terpotong tangannya entah pun takzir. Nah ia tu si cocok tu teman penjara entah itu. Misalnya si paling kepeng tu nak 7 juta tu. Lalu mereka tanya izin emas tu dipilih segram ibu-ibu 2 juta. 2 juta deh. Lamun si paling kepeng jatene sampai berpuluh juta sekian, beruknya cukup semisal. Lagu amal maling tu nak 5 juta 6 juta dan kamu tu potong tangan katanya. Nggak kurang semisal. Lagu lamun jatuhnya barang ini turun mencapai 1 misal. Berutuh anteknya kamu terpotong tangannya. Orang semisal ini tu kepeng isi wajib kezekatan tu. Yang semisal. Namun kepeng harga emas tu masuk ini 2 juta. Berarti tene nebudaya kepeng bulu juta. Nebudaya kepeng bulu juta tenu wajib sebulan zakatnya ini. Bahasa kamu boleh tu rekeng yang itu buka lembaran rekeng yang itu cukup berarti cukup hisap. Kepeng aku kelak jerosi di barisnya tu. Kelak kita nanti no. Ada sini jauh kira sini zakatan yang gini kan itu atau kartuan tidak atau mami gitu. Ini bau masih berderet. Nanti serah yang itu kan tujuan sedang basnas tu. Kanggo demi zakatin di basnas. Kanggo aran zakat muqayyad aran itu zakat tipa basnas. Lagu sida tu bubasa ni ku berzakat tipa basnas. Lagu lebeng bengang plus kena sekian kanggo. Maka dengan basnas itu wajib lebeng saja sepesendai itu. Itu parani aran zakat muqayyad. Malah ini kurangan tu jemaah zakat karena basnas ngerumbuk ia pira kekurangan itu. Selanjutnya peraturan basnas.
Jadi syaratnya tu lamun cukup semisal. Lamun cukup semisal dia antik wajib tu. Pelang mana dengan dia malu. Umbil malu kemontor dia malu cukup semisal. Ngaji montoran dulu isi arak isi join tu leluah berumit terbeli. Ada 24 700. Anda ni paling semalam tu montorin. Antin tetangga dia mantu. Dia mantu cukup semisal dengan kamu terpotong tangannya. Lagu ada hukum takzir tu kan. Baik ke penjara tu si polisi kan nanti menjerah. Hukum takzir ini sebenarnya hukum yang menjerahkan anti sejerah. Nah kemudian perampok ini tu dia cuma kadang-kadang tu baik harta benda doang. Lagu tu kadang-kadang lantong epil balik ini mati dia yang tu. Nah, apabila berbeda perampok dan maling. Lamun maling ini tuh yang baik hak dengan lain dengan secara diam-diam. Terus takut. Lamun tengah sendiri beri maling tu kan. Nah, lagu perampok ini tuh yang baik harta benda dengan tuh dengan kekerasan. Dengan tanpa takut. Malah yang dengan cegat jadi kita mati. Nah, lamun menurut tanya perampok. Nah, lamun perampok ini cuma ambil harta benda doang tu. Ia tene isi kamu tepeleng imane setue naine setue. Imane setue naine setue. Lalu apabila perampok ini tu lantong mati. Semangat dengan mati, aku senang dengan mati betul. Kedua kan kita lihat TikTok tu. Aku dapat pikiran lalu lihat TikTok ibu-ibu. Ibu HP doang pantun nanti semua masuk ke HP depan tengah jalan makan ada. Tolong lamun sampai ke mati tolong maka dengan sendiri perampok ini wajib terkisas. Wajib terkisah. Sebagian ulama berpendapat itu jalanan dulu net peleng imanai dulu. Terus dia antum terkisah. Karena harta benda dengan baiknya lantong mati. Nembe narak dengan beki narak cerita dengan perampok terkena hutang. Para itu si orang-orang yang diperah hukuman kejam. Para hukuman kejam, hukuman Islam itu. Lagu perampok si mati itu para perampok yang kejam itu kan aneh ini orang liprah. Nah, selanjutnya ia perampok tu berikutnya isi terkena dengan hukum had ini adalah dengan mabuk tu. Mabuk. Syaratnya dengan mabuk ini adalah mabuk dengan sengaja. Lalu dan sengaja jangan kena hukuman tu. Isi. Oh, betul. Yes. Ya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngumbe tanah sengaja tu ngumbe tanah sengaja. Dah sangkar bin tolong hilangkan tertasarruf tolong lelembar. Arah tolong anak sekolah ni itu kan nelpon jadi penghulu ketemu di sekolah. Tiang itu mami kan wajar tamat di pondok tenggur kuai di almarhum tak jangan mondok. Tahan ini ayah yang pantun yang berketuaan arah sukuan kerilai ulik-ulik tu mabuk antul siang senang terus mungkin tentang hukum ini ada
padahal dia mabuk. Apakah akan terjatuh talaknya penting? Nah, itu menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Lamun dengan mabuk secara sengaja tuh, anten seang seninana jatuh talaknya tuh, wahliwat mungkin kan, wahliwat dan pengajian tuh, jatuh talaknya. Lagu lamun tono mabuk dengan tanpa sengaja, anten seang seninana jatuh tuh. Ngumbe tanpa sengaja tu, baris terkena si batu kan. Yang dia mantau orang tua, mantau orang beran. Dan minuman modern ini kena tu aja-aja ini batu. Lemah minum yenten mereka bagus sidak tercoba ambilkan. Untuk nyoba minum dengan minum tu tonton tu teler tu, ule tu. Terlanjak lawang pendak mengaku mahten ini beli sembrari usia aku muat dulu tang orang balik ke rumah adik sekolah betul. Namun mengenun tang itu dengan dia sengaja dia tahu minuman itu, maka tunu talaknya dia jatuh. Jadi dua itu tergantung tunu dengan pelaku mabuk ini tu. Lemah secara sengaja tentang ini sebentar itu gratis lah di botol mengeluh jalan tangga dari yang sengaja itu ini kebanyakan ulama. Lagu aneh kan arah jamah Jawa aneh ni Haji Ahmad ni jelapar negeri ni yang sebentar dalam negeri jadi cukupan lagi bahasa itu. InsyaAllah pada pengajian berikutnya kita akan bahas lagi pengajian kita. Jamaah pengajian yang terhormati, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.